Gue yang masih kecil waktu itu cuman main di ruang tamu, sedangkan pelaku lagi di kamarnya nonton video porno. Dan kurangnya juga sex education waktu gue masih kecil, jadi gue nggak tahu sebenarnya gue tuh diapain sama orang-orang itu. Halo, gue Indi. Hari ini gue mau menceritakan tentang pengalaman pelecehan seksual yang gue alami. Jujur, ini bukan hal yang mudah untuk diceritakan, tapi gue ingin orang yang mengalami hal yang serupa tahu bahwa mereka tidak sendirian dan bisa bangkit dan menemukan kekuatan kembali. Ini cerita gue. Pelecehan verbal terjadi di umur 13 tahun sampai 15 tahun selama 3 tahun berturut-turut, dan non-verbal terjadi sebanyak 3 kali. Pelecehan non-verbal pertama terjadi waktu gue umur 3 tahun. Pelaku itu salah satu mantan model di agensi milik tante gue. Jadi waktu itu semua orang pergi dan sisa gue sama pelaku. Gue yang masih kecil waktu itu cuman main di ruang tamu, sedangkan pelaku lagi di kamarnya nonton video porno. Gak lama kemudian pelaku manggil gue untuk nonton bareng video itu. Gue yang masih kecil, gue nggak tahu itu video apa. Yang gue tahu itu cuma 2 orang yang telanjang. Dan gak lama nonton itu, dia mulai melancarkan aksi bejat dia. Dia mulai melecehkan gue, dan setelah melakukan hal-hal itu, dia cuma bilang, jangan bilang siapa-siapa ya, nanti kita beli jajanan. Gue yang masih kecil, waktu itu gak tahu apa yang kejadian barusan. Gue cuman bisa diem dan kebingungan waktu itu. Terus pelecehan nonverbal kedua itu waktu gue umur 9 tahun. Salah satu tetangga gue dulu waktu masih kecil. Waktu itu gue lagi main sama teman-teman gue di depan rumah. Tiba-tiba pelaku manggil, dan pas gue samperin, pelaku langsung megang dada gue dan kemaluan gue. Di situ gue gemeteran, ketakutan, tapi gue masih bingung itu dia ngapain. Gue cuma bilang, om, jangan kayak gitu om. Terus gue lari ke nenek gue dan langsung tutup pintu, ketakutan. Dan pelecehan nonverbal ketiga terjadi waktu umur gue 13 tahun. Pelaku seorang jenderal di kepolisian. Waktu itu dia minta tolong gue sama tante gue untuk nyari tukang pijit. Dan kebetulan tetangga gue itu emang ada yang tukang pijit. Jadi gue disuruh nemenin ibu itu untuk pijit di rumah dinas dia. Hari pertama gue masih nunggu di luar, gak ada apa-apa. Tapi waktu pas hari kedua, dia di situ manggil gue untuk cuman sekedar nanya, Indi lagi ngapain. Tapi pas dia manggil itu, posisinya dia benar-benar gak make sehelai benang sekalipun, gak make penutup apapun, benar-benar pure sepolos itu. Dan gue yang waktu itu mikir itu gak pantas, gue langsung lari, langsung pergi aja gitu. Di hari ketiga, pelaku nyuruh gue untuk ikutan mijet dia. Awalnya gue nolak, gak mau. Cuman waktu itu ibu tukang pijitnya malah bilang, gak apa-apa, kan ada tante, nanti dikasih uang ya pak. Gue tetap gak mau tadinya. Tapi bapak itu
mulai kayak agak nadanya tinggi. Ya udah, karena gue posisinya di situ terpojokan, gue ketakutan. Akhirnya ya udah, gue mijit dia. Awalnya gue cuma mijit di bagian kaki, cuman lama kelamaan tangan dia tuh ngarahin ke arah paha deket selangkangannya dia, dengan posisi yang sama tanpa sehelai penutup. Jadi di situ gue yang udah gemeteran dan jijik ya sebenarnya ngelihatnya, gue tetap mijit tapi gue malingin muka gue, gak ngelihat ke arah dia. Di hari keempat akhirnya gue ngajak temen gue biar gue bisa nunggu di luar. Selesai dia pijat, dia ngasih uang ke gue sama temen gue, dan setelah itu gue diantar pulang pakai mobil dia. Gue, temen gue, dan ibu tukang pijat itu. Ibu tukang pijat itu sama temen gue diturunin duluan karena kebetulan jarak rumahnya sama rumah gue lumayan jauh. Di perjalanan udah mulai deket rumah gue, tiba-tiba pelaku ngeremes paha gue tapi jari-jarinya kena kemaluan gue. Di situ dia bilang, lain kali gak usah ajak temennya ya. Gue di situ udah ketakutan karena di situ gue udah mulai sadar kalau itu salah satu bentuk pelecehan seksual. Sama kayak waktu pas gue disuruh mijit pahanya, itu udah termasuk pelecehan seksual, gue udah tahu itu. Situ gue udah gemeteran, gue langsung lompat dari mobilnya. Pas gue lompat, dia sempat maki-maki, teriak, tapi gue nggak ngehirauin dia, gue langsung lari. Berapa hari kemudian akhirnya gue berani cerita ke nenek gue kalau gue dilecehin, dan gak lama kemudian pun gue cerita juga ke tante gue kalau gue dilecehin. Di situ tante gue marah dan langsung nyamperin pelaku. Tapi gue nggak tahu apa yang diomongin sama tante gue dan pelaku itu. Dan kurangnya juga sex education waktu gue masih kecil. Jadi gue nggak tahu sebenarnya gue tuh diapain sama orang-orang itu. Itu sih yang gue rasain waktu masih kecil. Gue benar-benar kayak nggak ada arahan, nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Proses untuk menerima kejadian tersebut itu lumayan panjang. Gue juga hampir bunuh diri, gue depresi, gue ketakutan, gue hidup dengan trauma, hidup penuh dengan kecemasan. Tapi setiap gue mau bunuh diri, Tuhan tuh seakan bilang belum waktunya. Dan hal yang membuat gue akhirnya menerima kejadian tersebut tuh kayak gue sadar gue masih banyak orang-orang tersayang yang pengen gue lihat di dunia ini. Dan gue yakin gue gak sendirian, gue masih dikelilingi orang-orang yang baik, yang sangat baik, dan selalu nemanin gue. Cara gue bangkit itu, gue ingin mengejar masa depan gue. Gue pengen keluar dari semua trauma-trauma itu. Gue sadar bahwa gue yang ngejalanin, gue yang mutusin apa yang bakal gue hadapin ke depannya. Gue bakal tetap di dalam situ, di dalam ruangan penuh kegelapan dan penuh trauma itu, atau gue keluar dari ruangan itu dan ngejarin semua cita-cita gue dan impian gue. Dan sumber yang membuat gue bangkit itu adalah almarhum nenek gue, tante gue, teman-teman gue, adik-adik gue, dan orang-orang yang selalu support gue.
Pesan gue untuk korban, jangan takut. Kalian harus berani ngadepin semua itu. Gue tahu itu berat banget. Gue tahu kalian pasti hidup dengan penuh ketakutan sama yang kayak gue alamin, sama yang kayak gue rasain. Coba berani untuk ngelawan para pelaku, dan jangan takut untuk nyeritain hal-hal itu ke orang-orang yang kalian percaya, dan juga jangan takut untuk melaporkan para pelaku ke pihak-pihak yang berwajib kayak Yayasan Perlindungan Anak dan Perempuan, atau bisa langsung ke kepolisian juga. Dan pesan-pesan untuk orang-orang yang di sekitar korban, tolong lindungi korban, jangan judge korban, support korban. Pokoknya kasih mereka safety zone, kasih mereka tempat yang aman, zona yang aman untuk mereka tetap menjalani hidup mereka. Jangan ngeluarin kata-kata yang setidaknya kayak itu udah berlalu, itu nggak bisa. Walaupun itu berlalu pun kejadiannya bakal tetap membekas di ingatan mereka. Dan pesan buat para pelaku, gue percaya Tuhan itu nggak tidur, karma itu nyata, hukum tabur tua itu nyata. Kalian juga punya perempuan di kehidupan kalian, entah itu ibu, anak, atau saudara. Kalian bakal ngerasain, kalian bakal nerima apa yang kalian lakuin di masa yang akan datang nanti. Kalian akan nerima ganjarannya. Itu sih pesan gue buat para pelaku. Dan kalau bisa, gue berharap ada hukum yang bisa menghukum mereka seberat-beratnya buat para pelaku di luar sana. Terima kasih sudah mendengarkan cerita gue. Gue tahu ini bukan topik yang mudah, tapi gue rasa ini penting untuk diangkat buat kalian yang mungkin ngalamin hal yang serupa. Mungkin kalian ada di posisi yang sama kayak gue. Semangat, kalian gak sendirian, dan kalian berhak untuk didengar. Cerita kalian berhak untuk didengar serta dihargain. Proses penyembuhan tuh emang gak instan, tapi perlahan kalian pasti bisa bangkit. Gue harap dengan ini gue bisa memberi sedikit kekuatan untuk kalian yang sedang mungkin ngalamin hal yang sama atau pernah ngalamin hal yang sama. Jangan pernah takut untuk bicara, jangan pernah takut untuk cerita dan melaporkan, karena cerita kalian itu penting. Makasih juga sudah mendengarkan cerita gue di We Need to Talk. Ini adalah ruang dimana kita bisa menceritakan, berbicara tentang hal-hal yang sering terabaikan, dan gue berharap kisah gue bisa membantu kalian yang mungkin menghadapi situasi-situasi serupa. Dan ingat, kalian gak sendirian, dan ada banyak orang yang siap membantu kalian. Terima kasih.